Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Nur Widodo SPT MSc, selaku dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Produksi Ternak Non-Ruminansia. Mata kuliah ini memiliki kode PNK 10402 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 4 atau semester genap dan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dan 16 kali pertemuan praktikum. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang pengenalan dan karakteristik ternak non-ruminansia seperti pada unggas pedaging, unggas petelur, kuda maupun ternak babi. Mahasiswa akan mendalami berbagai aspek mulai dari ciri-ciri dan bangsa ternak non-ruminansia, sistem pemeliharaan fase starter, fase grower, dan fase finisher, performa produksi dan performa reproduksi ternak, sistem perkandangan, manajemen kesehatan, hingga analisis ekonomis, serta perencanaan pengembangan usaha. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL utama diantaranya. CPL 6, mampu melaksanakan kewirausahaan di bidang agroindustri peternakan. CPL 7, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan agroindustri peternakan. Dan CPL 9, mampu mengintegrasikan konsep teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai CPL tersebut, mahasiswa akan menempuh 8 materi pokok utama, mulai dari pengantar produksi ternak non-ruminansia, unggas, kuda, dan babi, kemudian produksi unggas, pedaging, dan petelur, produksi babi dan kuda, pembibitan ternak non-ruminansia, hingga perencanaan usaha dan observasi masalah di kandang. Terlaksananya kegiatan perkuliahan tidak terlepas dengan bagaimana metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang saya gunakan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu delivery, dimulai dengan penjelasan RPS dan kontrak kuliah di awal perkuliahan, penggunaan buku ajar, jurnal, platform digital yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti YouTube, Sister Unet, dan MMB. Beberapa buku yang digunakan seperti Poultry Production and Management, Livestock Poultry Production and Management, dan beberapa buku yang lainnya. Selain itu, jurnal-jurnal penelitian dari tim pengampu mata kuliah produksi ternak non-ruminansia dan jurnal-jurnal lainnya yang sesuai. Tahapan selanjutnya adalah interaction. Pada saat perkuliahan terdapat proses interaksi di dalam kelas yang diawali dengan berdoa bersama, presensi kehadiran mahasiswa, motivasi penyemangat bagi mahasiswa, trigger kasus peternakan terkini, pemaparan materi, dan diskusi. Setelah tahapan sebelumnya telah usai, maka dilakukan asesmen untuk kelulusan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah produksi ternak non-ruminansia didasari oleh ketercapaian antara CPL dan CPMK, di mana metode asesmen yang kami gunakan terdiri dari: yang pertama adalah keaktifan diskusi dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 10%. Ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 10%. Praktikum
20%, dan yang terbesar yaitu tugas proyek sebesar 50%. Semua penilaian ini terdokumentasi dengan baik dalam Sistem Informasi Jaminan Mutu atau SIJAMU Universitas Jember. Sekarang mari kita bedah lebih dalam bagaimana setiap capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akan kita capai melalui metode pembelajaran yang spesifik. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu merencanakan produksi dan analisis usaha ternak non-ruminansia dengan sub CPMK-nya adalah 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik produksi ternak non-ruminansia mencakup unggas, kuda, dan babi. 2. Mahasiswa mampu melakukan perencanaan budidaya ternak non-ruminansia melalui observasi kontekstual. 3. Mahasiswa mampu menganalisis teknik dan sistem produksi ternak non-ruminansia melalui case-based method. Metode delivery pada CPMK pertama, kami akan memberikan pemaparan materi dan bersama mahasiswa akan melakukan observasi lapang dengan menggunakan LKM 1, yaitu identifikasi potensi dan perencanaan usaha produksi ternak non-ruminansia. Sehingga terdapat interaksi dengan mahasiswa yang dipicu dengan contoh kasus mengenai peluang usaha dan perencanaan produksi ternak non-ruminansia. Selanjutnya, CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi performa produksi dan usaha ternak non-ruminansia dengan sub CPMK-nya yaitu 1. Mahasiswa mampu mengevaluasi performa produksi dan reproduksi ternak non-ruminansia melalui team-based method. 2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan melalui tim project based. Metode delivery pada CPMK kedua, kami akan memberikan pemaparan materi dan penugasan pembuatan proposal perencanaan usaha ternak non-ruminansia menggunakan LKM 2, yaitu evaluasi budidaya ternak non-ruminansia mencakup performa produksi dan reproduksi. LKM 3, yaitu manajemen pembibitan dan budidaya ternak non-ruminansia selain unggas, yaitu ternak kuda dan babi yang berwawasan lingkungan. Sehingga kemudian terdapat interaksi dengan mahasiswa sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengevaluasi performa produksi dan reproduksi. Metode asesmen pada CPMK ini mengkolaborasikan nilai keaktifan diskusi, fokus group discussion, tugas, UTS, dan UAS. Terakhir, CPMK ketiga adalah puncaknya, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan produksi ternak mencakup manajemen pembibitan, pemeliharaan, perkandangan, kesehatan ternak, serta sanitasi dan biosecurity kandang ternak non-ruminansia. Dengan sub CPMK, 1. Mahasiswa mampu melaksanakan produksi ternak non-ruminansia melalui case-based method. 2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen produksi ternak mencakup manajemen pembibitan, pemeliharaan, perkandangan, kesehatan ternak, serta sanitasi dan biosecurity kandang ternak non-ruminansia. Delivery pada CPMK yang ketiga lebih banyak berfokus pada praktek lapang langsung untuk memelihara ternak non-ruminansia melalui RTM 1, Project Based Learning pemeliharaan unggas pedaging, dan RTM 2 penetasan telur yang dilakukan di laboratorium produksi dan nutrisi ternak program studi peternakan Fakultas Pertanian. Pada saat interaksi, dosen bersama mahasiswa akan banyak membahas permasalahan praktis yang ditemui di lapang. Oleh karena itu, asesmen CPMK ini akan sangat bertumbuh pada penilaian praktikum dan keaktifan dalam diskusi mahasiswa. Demikianlah pemaparan lengkap mengenai strategi pengajaran dan penilaian untuk mata kuliah produksi ternak non-ruminansia. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran yang telah berlangsung di kelas dan laboratorium lapang produksi ternak non-ruminansia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi. Pagi. Bagaimana pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik, adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Wi. Di hari ini kita akan diskusi terkait dengan unggas petelur, yaitu dengan jenis dan karakteristik ayam petelur. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, saya minta tolong atau siapa yang bersedia membantu untuk memimpin doa di pagi hari ini? Saya. Oke, silakan, Saudara Fatan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sehingga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, kami silakan. Berdoa bisa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih Saudara Fatan. Adik-adik, hari ini hadir semuanya? Hadir ya, alhamdulillah. Baik, adik-adik, capaian pembelajaran kita di pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sifat kualitatif dan kuantitatif unggas petelur. Kemudian mampu membandingkan antara unggas ras dan ayam buras. Baik, adik-adik, jenis ayam itu terbagi menjadi dua tadi ya. Ada ayam ras petelur dan ada ayam buras, gitu ya. Ada yang tahu bedanya di mana? Atau mungkin contoh dari masing-masingnya? Siapa yang tahu? Oke, Saudari Rara. Untuk jenis-jenis ayam petelur itu terdiri dari ayam Arab, lalu juga ada ayam kedul, ayam sentul, dan juga ayam elba. Yang ayam buras berarti ya? Ya. Ayam buras ya? Yang ayam buras apa ayam ras? Ayam buras. Ayam buras. Nah, untuk ayam ras ada yang tahu? Wah, tidak ada yang tahu ini. Wah, ayam ras. Kalau yang telurnya sering kalian makan itu telur ayam apa itu? Ayam ras, ya. Ayam ras itu ada beberapa gitu ya. Ada ayam ras coklat gitu, ada yang putih gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah karakteristik strain dari unggas petelur yang mencakup sifat kualitatif dan kuantitatif. Ayam petelur terbagi menjadi dua untuk yang tipe ras begitu ya. Ayam ras petelur ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ayam ras petelur tipe ringan dan ayam ras petelur tipe sedang begitu ya. Nah, untuk ayam ras petelur tipe ringan, salah satu contohnya adalah ayam white leghorn begitu ya, yang memiliki sifat kualitatif yaitu mata biasanya bersinar cerah, kemudian bulunya putih bersih, jengger merah, kakinya kuning atau sengnya itu berwarna kuning. Kemudian memiliki sifat kuantitatif, produksi telur cukup tinggi, berkisar antara 260 butir per tahun. Kemudian berat badan betina dewasa mencapai 1,5 kg. Nah, baik, untuk yang kedua adalah ayam ras petelur tipe medium atau yang biasa kita sebut ayam petelur lohman begitu ya. Ayam petelur lohman ini paling banyak kita jumpai di sekitar kita ya, yang berwarna coklat, yang telurnya selalu kita konsumsi setiap hari. Nah, itu adalah ayam tipe lohman ini. Nah, sifat kualitatifnya itu bulunya berwarna coklat, jelas ya, bulunya berwarna coklat. Kemudian cupingnya itu berwarna putih, kakinya kuning, kemudian tidak memiliki sifat mengerang. Nah, oleh karena itu, karena tidak mempunyai sifat mengerang, produksi telur dari ayam ras lohman ini cukup tinggi, berkisar antara 280 sampai 300 butir per tahun. Dengan berat badan juga cukup tinggi karena dia termasuk tipe sedang begitu ya. Dengan berat rata-rata dewasa betina itu sekitar 2 kg. Nah, ada beberapa sifat unggul dari ayam ras petelur ini. Yang pertama, umur dewasa kelamin cukup. Dewasa kelaminnya cepat begitu ya. Berkisar antara 5 bulan hingga 6 bulan. Itu dewasa kelamin. Dengan ditandai, adik-adik tahu dewasa kelamin pada ayam itu ditandai dengan apa? Oh iya, betul sekali. Nah, jadi ayam dikatakan dewasa kelamin itu pasti berproduksi telur gitu ya. Kalau belum dewasa, ayam tidak akan berproduksi telur. Nah, oleh karena itu
Beda kalau dengan manusia begitu ya. Dewasa kelaminnya tandanya bukan produksi telur gitu. Baik. Untuk sifat unggul yang selanjutnya yaitu produksi telur di ayam ras petelur ini cukup tinggi. Tadi sudah disampaikan berkisar antara 250 sampai 300 butir gitu ya. Nah, kemudian dengan berat telurnya juga yang cukup berat gitu, antara 60 gram biasanya, 60 gram per butir gitu. Baik, untuk sifat unggul yang ketiga, ayam ras petelur ini mempunyai konversi pakan yang bagus. Dalam 2 sampai 2,5 kg itu bisa dikonversikan dalam 1 kg telur. Itu sifat unggul yang ketiga. Nah, kemudian periode bertelurnya cukup lama, berkisar antara 80 sampai 100 minggu gitu ya. Nah, jadi ayam ras petelur ini produksi telurnya tinggi, kemudian berat telurnya juga berat, berkisar antara 60 gram gitu ya. Kemudian masa produksi telurnya cukup lama begitu ya. Nah, itu sifat unggul dari ayam ras petelur. Baik, untuk selanjutnya, nah adik-adik, ternyata selain ayam ras petelur tadi di awal sudah disampaikan, itu ada ayam buras petelur begitu ya. Nah, ini contohnya ada ayam kampung begitu ya. Adik-adik tahu ayam kampung? Ya, tahu, yang ada sekitar kita itu kebanyakan ayam kampung begitu ya. Nah, kemudian ayam kedu tahu? Nah, belum tahu. Ayam kedu ini biasanya berwarna hitam begitu ya. Dari bulunya, kemudian paruhnya, kakinya. Jadi matanya pun juga berwarna hitam. Itu ayam kedu. Nah, kemudian ada ayam nunukan. Ada yang tahu ayam nunukan? Belum tahu. Nah, nanti dicari tahu kalau belum tahu. Nah, kemudian ada ayam sensi atau ayam sentul terseleksi. Ada yang tahu? Tahu. Nah, ayam sensi ini adalah ayam sentul yang sudah terseleksi. Gitu. Baik, adik-adik, di akhir-akhir ini Kementerian Pertanian sudah berhasil menetapkan 2 galur ayam KUB, ayam unggulannya begitu. Yang pertama adalah ayam kampung unggul KUB 2 begitu, Janaka, Agrinet begitu. Nah, ini sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 768 KPTS /PK tahun 2021. Nah, jadi ayam KUB Janaka ini sudah ditetapkan galurnya sebagai ayam asli lokal Indonesia gitu. Jadi tidak akan diklaim oleh negara-negara lain lagi gitu ya. Nah, ini ayam KUB 2 Janaka. Nah, warna bulunya ini dominan coklat. Kemudian warna sengnya kuning. Nah, kemudian umur pertama bertelur itu berkisar antara 156 hari atau sekitar 22 minggu begitu ya. Nah, kemudian bobot badan pertama bertelur itu berkisar 1,8 kg. Nah, untuk dewasa betina dewasanya bisa mencapai 2,2 kg. Nah, karena ayam KUB Janaka ini tadi sudah tidak mempunyai keinginan untuk mengeram, sudah tidak mengeram, sehingga produksi telurnya sudah lebih tinggi gitu dibandingkan dengan ayam kampung pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ayam KUB Narayana Agrinet. Bedanya, kalau yang tadi warnanya cenderung coklat gitu ya. Nah, kalau yang Narayana ini warna bulunya itu hitam, kakinya hitam, dan paruhnya juga hitam. Ini sudah ditetapkan sebagai ayam kampung unggul begitu ya. Adik-adik masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan diskusi di siang. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya. Baik, adik-adik. Nah, untuk selanjutnya adalah perbandingan produktivitas ayam
ras dan ayam buras, begitu ya. Nah, ayam ras cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan ayam buras pada umumnya. Produksi ayam ras tadi sudah disampaikan berkisar antara 250 sampai 300 butir per tahun. Kemudian berat telurnya 50 sampai 60 gram per butir telur, begitu ya. Nah, kemudian ayam ras ini juga hampir semuanya sudah tidak memiliki keinginan untuk mengerang. Nah, oleh karena itu ayam ras petelur ini digolongkan ke dalam ayam ras yang memiliki produktivitas telur yang tinggi. Nah, kemudian untuk ayam kampung pada umumnya produk telurnya masih sangat rendah, yaitu berkisar antara 40 sampai 60 butir per tahun. Kenapa kok bisa demikian? Karena tidak mengeram. Iya, karena ayam ini masih mengeram begitu ya. Adik-adik tahu mengeram itu dikontrol oleh hormon apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu ya? Nah, mengeram itu sebenarnya dikontrol atau diatur oleh hormon prolaktin. Nah, untuk membuat atau membentuk galur ayam yang tidak mengeram, ya bisa dilakukan dengan seleksi, dengan mengurangi atau menurunkan hormon prolaktin yang ada di dalam ayam kampung kita tadi, begitu. Nah, kemudian ayam kampung itu juga berat telurnya sangat rendah, begitu ya, berkisar antara 30 sampai 40 gram. Nah, karena masih mempunyai rasa ingin mengeram, oleh karena itu produksi telurnya tadi rendah, begitu ya, tergolong ke dalam rendah. Nah, akhir-akhir ini Badan Litbang Pertanian, begitu, sudah berhasil melakukan seleksi ayam kampung dengan menghilangkan keinginan untuk mengeramnya, sehingga mampu memproduksi tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada ayam KUB Janaka dan Narayana tadi, itu adalah ayam kampung hasil Badan Litbang Pertanian, begitu ya. Baik, adik-adik, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik tentang materi kita di pagi hari ini, Pak Wi ingin membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya dua saja, begitu ya, dua mahasiswa, gitu ya, menjadi kelompok diskusi kita di pagi hari ini, yaitu tentang morfologi, sifat kualitatif dan kuantitatif dari unggas atau ayam buras saja, ayam buras ya. Nah, silahkan, ayam buras di kita banyak ya, banyak sekali jenisnya. Silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang sifat dari morfologi, sifat kualitatif dan kuantitatif dari masing-masing unggas itu tadi. Silahkan dipilih salah satu jenis unggas untuk didiskusikan di kelompoknya. Baik adik-adik, waktu diskusi sudah habis. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai diskusinya, kelompok siapa yang bisa maju ke depan? Wah, semuanya mau ya? Mau. Oke, bagus. Oke, untuk kali ini saya tunjuk kelompok Saudara Manarul. Silakan. Oke, silakan Mas, disampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Wi. Ya, di sini saya Manarul dan teman saya Muhammad Awal. Ya, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang diskusi tadi ya, tentang ayam buras. Nah, di sini kelompok kami ini menjelaskan tentang ayam Arab ya. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wi, ada beberapa jenis ayam buras yang unggul. Salah satunya juga ayam Arab ya. Ya, yang pertama ini ada morfologi dari ayam Arab. Nah, ayam Arab ini tubuhnya itu relatif kecil dan juga ramping dibandingkan dengan ayam-ayam buras yang lain. Jadi ini kayak lebih kecil aja gitu. Terus ada berat badannya untuk
ayam Arab ini berkisar sekitar 1,2 sampai 1,5 kilo. Jadi tidak besar-besar banget ya. Seperti tadi itu kan tubuhnya raping dan juga kecil. Terus warna bulunya ini ada beberapa warna ya, ada yang warna silver, ada juga yang warna coklat kekuningan atau biasa disebut gold tadi ya. Baik adik-adik, demikian tadi pemaparan materi pada hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Ya, silakan saudara Ahmad. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai produktivitas ayam ras dan ayam buras petelur. Lantas kenapa sih sekarang lebih banyak pelaku usaha yang mengencarkan untuk usaha ayam buras petelur dibandingkan ayam ras petelur, dan apa kekurangan dari ayam ras petelur itu sendiri? Terima kasih. Oh, baik, terima kasih saudara Amar, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk saudara Amar. Nah, tadi ditanyakan akhir-akhir ini gitu. Tadi kan kalau dari produksinya ayam buras lebih tinggi gitu, tapi akhir-akhir ini orang mulai melirik ke ayam buras gitu ya, yang mulai dan banyak pelaku-pelaku usaha mulai membudidayakan ayam buras, termasuk Pak Wi gitu ya. Baik, adik-adik, kita ketahui bahwa ayam ras itu ayam yang saat ini kalau dilihat populasinya kita termasuk swasembada. Jadi cukup gitu kebutuhan ayam ras kita, dan banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan integrator yang menguasai hulu hilir ayam ras ini. Nah, oleh karena itu usaha produksi telur ayam ras ini harganya sangat fluktuatif sekali. Nah, biasanya peternak-peternak kecil akan tidak bisa bertahan pada fluktuasi harga ini, begitu ya. Terus untuk yang kenapa kok memilih ayam buras begitu ya? Ayam buras mempunyai konsumen tersendiri gitu ya. Karena dari cita rasanya begitu ya, dari teksturnya. Jadi ayam ras ini mempunyai konsumen yang hampir semua orang suka dengan ayam ras gitu ya. Nah, oleh karena itu pasarnya pasti terbuka. Kesimpulan dari perkuliahan ini yaitu sifat kualitatif dan sifat kuantitatif gitu. Tadi sudah disepakati bahwa sifat kuantitatif itu adalah sifat yang bisa diukur gitu ya, seperti berat badan, kemudian panjang badan, nanti ada panjang lingkar dada dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat yang bisa diukur itu adalah sifat kuantitatif. Nah, sedangkan sifat yang tidak bisa diukur tapi bisa dilihat, warna bulu, bentuk kepala, bentuk badan, bentuk jengger dan lain sebagainya, itu adalah sifat kualitatif. Nah, adik-adik, pentingnya kita mengetahui sifat kualitatif dan sifat kuantitatif ini adalah satu, bila kita mau melakukan seleksi pembibitan, nah kita tahu ini jenis ayam kampung asli. Nah, ini ayam KUB dan sebagainya gitu. Jadi kita tahu dari keaslian dari jenis ayam yang akan kita pilih tadi. Nah, kemudian untuk menentukan manajemen budidayanya, jangan sampai ayam produksinya rendah dikasih pakan yang proteinnya tinggi gitu. Jadi efisiensinya pasti tidak akan ketemu. Nah, oleh karena itu sifat kualitatif dan kuantitatif ini juga sebagai acuan kita dalam menentukan manajemen produksi ternaknya, sehingga produksi ternak yang kita lakukan itu bisa efektif, efisien dan menguntungkan. Baik, itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah deskripsi mata kuliah dan pengajaran mata kuliah produksi ternak non-ruminansia di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.